like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sekarang berada di kawasan Danau Sanggu, Malawen, Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Di sini salah satu tempat wisata yang masih sangat alami, indah, sehingga cukup menyegarkan dan cukup membuat segar pikiran kita yang sedang kusut misalnya. Sahabat sudut pandang, pada edisi kali ini sedikit saya melangkah ke yang lebih teknis, yaitu pembahasan tentang manajemen risiko. Nah, tapi sebelum itu, mari kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Check it out. Anda membutuhkan dana cepat dengan solusi mudah dan aman? Pegadaian solusi terpercaya. Dengan mengadakan barang berharga milik Anda, ada beragam jenis barang berharga yang dapat dijadikan jaminan di Pegadaian, seperti emas batangan, emas perhiasan, laptop, handphone, motor, mobil, dan alat elektronik lainnya. Prosesnya cepat, hanya 15 menitan. Syaratnya mudah, cukup membawa bukti identitas diri, KTP, atau SIM, atau paspor, dan barang jaminan. Jangka waktu pinjaman hingga 120 hari kalender dan bisa diperpanjang berkali-kali. Dan tenang saja, barang jaminan dan nasabah diasuransikan. Gadai di Pegadaian dilayani lebih dari 4.400 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia secara online. Jatuhkan pilihan pertama Anda pada Pegadaian untuk solusi yang cepat, mudah, dan aman. Gadai ya di Pegadaian. Pegadaian. Dalam sebuah organisasi, penerapan tentang manajemen risiko itu sangat penting karena manajemen risiko itu bukan berarti bagian yang bisa mengurangi atau menghilangkan risiko yang ada, tetapi paling tidak dengan penerapan manajemen risiko yang benar, maka kita akan bisa melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang kemungkinan akan datang. Risiko itu tidak bisa dielakkan, risiko itu pasti datang. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah memitigasi risiko dalam organisasi kita khususnya. Ada 7 cara yang biasa dilakukan oleh kita, yaitu tentang penerapan manajemen risiko. Yang pertama adalah internal, environmental, and objective setting. Artinya kita harus mengenal lingkungan internal dan sasaran, sehingga kita paham apakah sasaran yang akan kita capai dalam sebuah organisasi tersebut dan bagaimana kita bisa mengetahui kemampuan kita untuk mengenali lingkungan internal. Kadang-kadang kita paham dan tahu lingkungan eksternal, tapi kita melupakan kondisi atau lingkungan internal yang ada dalam organisasi kita. Yang kedua adalah identification to risk. Artinya kita bisa mengidentifikasi risiko yang ada dalam organisasi kita, baik secara internal maupun eksternal. Karena kita bisa melakukan identifikasi risiko, maka kita akan dapat melakukan upaya mitigasi risiko itu. Yang ketiga, kita bisa melakukan penilaian risiko atau risk assessment. Ya, beberapa kejadian potensial yang terjadi dalam organisasi kita, itu kita harus bisa nilai apakah risiko itu akan membuat dampak yang besar sehingga menghalangi tujuan dari organisasi, atau risikonya sebenarnya kecil tetapi frekuensinya sering, sehingga ini juga cukup mengganggu jalan operasionalisasi dari organisasi dan pada akhirnya akan mengganggu dari sasaran yang akan kita capai dalam sebuah organisasi. Yang keempat adalah tanggapan risiko atau risk response. Jadi kita harus selalu menanggapi risiko itu, mencermati risiko itu dengan baik, sehingga ketika kita sudah identifikasi, kita selalu merespon bagaimana mencari mitigasi dari risiko yang ada. Risiko itu secara umum bisa dibagi 2 dalam sebuah organisasi, yaitu ada risiko operasional maupun risiko non-operasional. Oleh karena itu, dua-duanya kita handle, kita mitigasi sehingga kita bisa dapat mencapai dalam tujuan organisasi. Poin berikutnya adalah control activities, artinya kita harus mengendalikan kegiatan yang ada dalam organisasi sehingga jalannya organisasi itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh para oleh para masing-masing stakeholder.
Yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini sangat penting untuk penerapan manajemen risiko, karena pada saat mulai dari identifikasi risiko, merespon risiko, kita harus mendapat informasi yang jelas sehingga kita bisa membuat keputusan yang jelas pula untuk bagaimana kita melakukan atau memitigasi risiko yang ada yang setelah kita identifikasi. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Ini pasti akan ada di setiap kegiatan untuk melakukan monitoring. Apakah jalannya penerapan manajemen risiko yang ada di organisasi kita itu sangat penting atau memang tidak. Kalau hasil monitoring kita berjalan dengan baik, maka kita akan lanjutkan dan terus kita untuk melakukan evaluasi untuk membuat yang terbaik dari jalannya organisasi. Nah, sahabat sudut pandang, dalam kajian kita sore hari ini dengan tanpa menggurui pada sahabat-sahabat sudut pandang semua, maka mungkin apa yang bisa disampaikan pada sore hari ini bisa merupakan sebagai upaya penerapan manajemen risiko yang paling sederhana di dalam organisasi kita. Sebuah keharusan karena risiko itu, sekali lagi saya sampaikan, risiko itu tidak bisa hilangkan. Risiko itu akan datang apakah frekuensinya besar atau kecil, tetapi yang kita harapkan tidak terlalu berdampak kepada organisasi yang sedang kita jalani. Terima kasih atas perhatiannya sahabat. Oleh karena itu tetap stay di channel YouTube Ade Harsono Sudut Pandang pada sore hari ini dari tempat yang sangat asri dan alami, Danau Sanggu, Malawen, Kota Buntok, Barito Selatan. Cekidot. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat melewati rintangan untuk mengasah potensi diri. Walau ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, semangat gue nggak pernah padam, karena ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan selalu dapat diandalkan, yang memberikan banyak pilihan dan harapan. Buang jauh ragu dan teruslah maju dengan semangat berinvestasi demi terwujudnya sebuah mimpi. Karena gue punya semangat emas. Nah, sahabat sudut pandang yang berbahagia pada sore hari ini, kalau kita mau melakukan penerapan manajemen risiko, maka kita harus menerapkan manajemen risiko dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tip yang saya berikan pada sore hari ini tidak dalam kapasitas mengajari. Saya yakin masih banyak dari sahabat-sahabat sudut pandang yang mempunyai kemampuan, namun saya hanya ingin sharing, saya ingin berbagi kepada seluruh sahabat sudut pandang yang sangat berbahagia. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan dari Danau Sanggu, Malawen, Buntok, Barito Selatan, saya mengucapkan semoga kita tetap semangat dan tetap diberikan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat sore, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.